Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bayani galadi tahrimi syahadati zuhr. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bayani utawi iki kubab nerangaken galadi tahrimi syahadati zuhr. Nerangaken abote kaharamane persaksian kang lacut. Jadi beratnya keharamannya menjadi saksi yang dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Allah taala wajitani bulan ngedonono sapa sira kabeh kaula zuri ing omongan kang lacut kang koro. Wa qala lan dawu sapa Allah taala wala takfulan ojo manut sapa sira ma ing barang laisa kang ora ana laka kadhe sira bihi kaulan ma apa ilmun pengetahuan. Wa qala lan dawu sapa Allah taala ma yalfidu ora nglafataken sapa menungsa ming kaulin saking ucapan illa ladaihi angin iku tetep ing dalem ngarepe menungsa, ing dalem kersane menungsa ing ngarepe sisinya apa rakibun atid utawi malaikat rakib lan atid. Wa qala lan dawu sapa Allah Subhanahu wa taala inna rabbaka saktuhune pangeran sira iku labil mirsad dan yaktine ing dalem ngawasi ya mong yano. Wa qala lan dawu sapa Allah taala walladzina lan utawi wong akeh la yasyhaduna kang ora nyaksini sapa ladina azura ing kegorowan kang ora dadi saksi azura ing kegorowan. Jadi bab ini menerangkan tentang beratnya keharamannya saksi yang dusta. Jadi Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran wajtanibu dan jauhlah kamu semua qaulaz zur dari ucapan yang dusta. Jangan suka berdusta, apalagi menjadi saksi dari sesuatu yang bohong, di mana sering terjadi orang itu berdusta untuk mengambil harta orang lain, kemudian meminta persaksian dari orang lain yang juga berdusta. Maka itu dosanya sangat besar. Karena itu selain hanya menipu atau selain berdusta biasa, itu berarti mengambil harta orang lain dengan cara yang dusta gitu. Kalau yang sebelumnya itu menerangkan bagaimana seseorang tidak boleh berdusta biasa. Tapi kalau yang ini berdusta di pengadilan, berdusta di dalam sengketa. Ini banyak terjadi di zaman sekarang. Orang itu berdusta untuk mengambil hartanya orang lain. Wa qala ta'ala wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu jangan menjadi saksi. Kalau tidak klarifikasi jangan menjadi saksi. Juga di sini ada ayat ma yalfidu min qaulin illa ladila raqibun atid. Semua manusia itu untuk mengucapkan apapun itu di depannya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Walaupun engkau bisa mendustai manusia, tapi engkau tidak akan bisa mendustai catatan kamu sendiri. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu selalu meneliti kepada perbuatan kamu, ngawasi. Wa qala ta'ala walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang
banyak yang tidak menjadi saksi dari kebohongan. Ini potongan dari ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwasanya dilarang untuk kita menjadi saksi dari peristiwa yang dusta. Wa Abi Bakar lan kecerita saking Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu qala dawu sapa Rasulullah. Ala unabiukum ana ta ora nerangaken sapa ingsun kum ing sira kabeh bi akbaril kabairing kalawan gede-gedene dosa gede. Kulna ngucap sapa kita bala engge ya Rasulullah. Kala dawu Kanjeng Nabi al-isyraku iku syirik billahi kalawan Allah wa kul walidain lan ngelarani wong tuwa. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ku mutaqian sendenan pajala sama kolunggo sapa Kanjeng Nabi. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi ala wa qauluzur ala eleng-eleng wa qauluzur lan ucapan kang ala ucapan kang dusta wa zahadatuzur lan persaksian kang goro kang dusta. Fama zalama ka ora leren sapa Kanjeng Nabi ku yukariru ambolan baleni Kanjeng Nabi ha ing kalimat hatta kulna sehingga ngucap sapa kita laitahu sakata menawa sapa Kanjeng Nabi ku sakata meneng. Muttafaqun alaih. Di dalam suatu kesempatan Kanjeng Nabi itu nyandar sekocak mutaki anjang asan nyandar kan lok tojuk biasa tapi akadi cedeke sandeng akidak semenjoh dung tedungan daya santai. Kanjeng Nabi ada budak sahabat ala unabiukum bi akbaril kabair. Apa lo cerita akhirnya bingko dah dosa paling raja ji apa? Kulna sahabat aja. Mungkin Kanjeng Nabi cerita akin. Ya Rasulullah, bela ya Rasulullah. Kanjeng Nabi sampai santai ngocak sanamertung isyrakul billah. Syirik di Allah Ta'ala. Nyembah de pangeran selain de Allah Ta'ala. Itu paling rajin itu saraja. Nyembah de pangeran selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyembah de berhala, nyembah ke patung, nyembah ke salib, nyembah de kabungkaan, nyembah de hewan. Orang Bali orang India jo nyembah sape. Lo oleh sape mau in India lo beli ya sembah. Kemene sape juga obat corona ning India. Badan nyembah salib, jalang silang juga sembah. Tuh orang Islam tak nyembah beto. Siapa nyembah beto? Tanya kita orang Islam. Orang Islam juga tidak Ka'bah lo nyembah Ka'bah. Tidak menyembah kepada Ka'bahnya. Itu hanya Allah memerintahkan kita untuk menghadap ke Ka'bah. Napa pangeran lo nyoro kita ngadep ke Ka'bah mau ngabejang lo kira ya debi orang Ka'bah jejak keng lebih toh. Iya penjak. Beda dengan orang selain Islam. Memang mereka menyembah itu patungnya memang yang disembah dianggap sebagai perwakilan Tuhan, dianggap sebagai manifestasi Tuhan. Kalau bagi orang Islam, Ka'bah bukan manifestasi Tuhan. Ka'bah itu hanya perintah. Perintah. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Kan itu aja. Perintah. Balikkan wajahmu, hadaplah ke Masjidil Haram, sudah. Jadi bukan karena Ka'bah itu bentuk manifestasi dari Tuhan. Itu cuma perintah. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, orang syirik itu memang menyembah kepada selain Allah. Banyak contohnya. Syirik modern ya banyak orang nyembah PC. Seakan-akan mengelondi PC mati. Ya dinaki pangeran apa lana PC. Maksiat lekan auba agama polana
Beda agama pola nareng bine. Beda polanya stres. Entah, saya meneliti itu fenomenanya di Indonesia ini. Orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam itu, baik berubah jadi Kristen, berubah jadi Hindu apa, itu kebanyakan orang-orang stres. Orang-orang stres. Sebaliknya, yang mu'allaf, yang menjadi Islam, itu rata-rata orang-orang pintar. Orang-orang pintar hidup berkecukupan, kemudian merasa hatinya kosong, merasa bahwa dirinya menyembah Tuhan yang salah, itu masuk Islam. Tapi orang-orang yang stres, patah hati, ditolak cintanya, atau juga stroke, lumpuh, akhirnya stres, pindah agama. Kemudian ada yang kawin dengan orang Kristen, ikut jadi Kristen, Hindu ikut jadi Hindu. Itu sebenarnya orang-orang yang dipengaruhi oleh emosi-emosi yang membuat tidak normal. Cinta itu buta, ya, betul. Dan membutakan mata hati, sehingga demi cinta dikorbankan agamanya. Itulah syirik. Orang yang menyembah cinta dibandingkan menyembah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam contoh ini dijelaskan, setelah itu Nabi kemudian menambah bahwasanya termasuk dosa besar adalah menyakiti orang tua. Hukukul walidain, mangkana dicak nyaki orang tua. Itu dosa besar, besar-besarnya dosa besar. Bapak kamu yang ngirim hede tepak mentuk, semang ngobu hede mulai kene mulai kecil. Ya bu kena, pakane hede, ya pakane bi bapak. Ya lo pakane hede, pakane kan? Oh ki kene kerobong bilis, keso kerobong lalak, keso kerobong renge keso. Kadang masalah tua, bapak ang lelemah, bi anang bapang saya buang. Itu banyak terjadi. Otaban di PC bi bapak kerem soro kebe meleketab hede kejajan. Soro menjar SPP, bi hede lo kebajar SPP kebeli rokok umpamana. Itu semua bentuk dari menyakiti orang tua. Jadi menyakiti orang tua itu tidak hanya memukul orang tua atau membentak orang tua, tapi juga termasuk menipu orang tua dan mengecewakan orang tua, begitu. Itu besar-besarnya dosa besar itu. Setelah itu Nabi Muhammad kemudian duduk asleren sarenan der pahlengki kanjeng Nabi. Saya ingat ya, tambahkannya wa qauluz zur ban ngocak ngomong. Syahadatu zur ban sompa sakseh ngomong. Saking pentingnya kanjeng Nabi telah tojo. Tepat ada bu isyraku billah kita santai. Ada bu kukul walidain santai. Masa ada budak qauluz zur kanjeng Nabi tojo saking pentingnya. Ben elang-ulang di kanjeng Nabi jia sampai sahabat ngocak melok di kampung kanjeng Nabi ngocak aja. Lai tahu sakata. Mbok iyo ambora parekan polana ada buah kita ros bi kanjeng Nabi. Gitu. Saking pentingnya ada buan coba itu sebagai bagian dari dosa besar, besar-besarnya dosa besar. Makanya kamu itu jangan suka bohong. Jak tujuan ngomong baik laki atau perempuan, jangan. Kecuali bohong-bohong yang memang diperbolehkan. Ada kemarin pernah diterangkan ya, bohong untuk mendamaikan orang, bohong untuk menyelamatkan nyawa orang lain, kemudian bohong untuk mengakurkan orang bine apa nyamana madu umpaman berdereng laki abine dua. Nah untuk mengakurkan itu ya diperbolehkan berbohong biar kedua istrinya itu akur gitu. Ya memang begitu. Kata orang perempuan kan, oh gimana itu? Kok boleh berdusta untuk mendustai istri yang satu agar bisa akur dengan istri yang lain? Itu kan bagus.
Kalau bisa akur, yang namanya madu itu tidak akan pahit, pasti manis karena madu itu manis, ya apa enggak? Itu dinamakan madu karena manis. Seandainya madu itu pahit, tidak akan dinamakan madu tapi jamu kan begitu. Ya, jamu. Jamberoto kan begitu. Makanya madu itu harusnya bisa akur, malema manis. Jadi nak abine umpama heda andi laki abine boleh cok ngamuk. Ayo Pak akor di bini seanyar dia. Malai sama-sama meringankan beban. Heda asal mekol bung kena perenge ke TV situng setelah kedua kan lebih temang. Ya penja. Loh logikanya kan begitu. Ayolah coba heda mekol pang-pang bus saja. Sebenarnya disesek biasa elas-elas menangan aja. Coba ke TV-in. Penting be kedua ing. Ayo demangan kemang. Tuh, menglakar demangan kedua ing. Nah, kan bagus kerjasama yang baik begitu. Oh, bini situng deki tokang ngasapuan, bini situng tokang bagom bawah akor bagus. Nah, makanya tapi bini ya bini selingkuhan lo jelas. Kalau selingkuhan tidak jelas itu dosa, itu haram tuh, zina itu. Tapi saya heran di Indonesia itu wanita-wanita itu lebih baik diselingkuhi daripada dimadu katanya. Kok bisa? Lebih baik diselingkuhi daripada dimadu. Itu kan logikanya sudah logika sesat kalau menurut saya. Diselingkuhi itu berarti suaminya berdosa, dosa kepada Allah. Gitu. Kalau madu itu dinikahi dengan resmi. Minimal resmi secara agama. Harusnya lebih baik dimadu daripada diselingkuhi. Kan dah ya? Kalau mengatakan lebih baik diselingkuhi daripada dimadu itu egois namanya. Itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan itu namanya tidak berotak kalau menurut saya. Loh, kemarin lakina ala kutusak etorot mengalakop kebagusan nabi ini dua yompeng. Ayo, kemana otaknya itu? Tidak ada. Setelah ditanya, kenapa kok lebih baik dimadu daripada diselingkuhi? Satu, kalau diselingkuhi, harta suami itu tidak bisa menjadi hartanya si perempuan itu, katanya. Nah kan, kembali ke harta. Yang kedua, selingkuhan itu biasanya tidak lama, nanti akhirnya kembali juga. Kalau istri yang satu tidak bisa, itu pasti sama. Gitu, akhirnya egoisme. Tapi ya memang wanita diciptakan egois kan dari tulang bengkok kan begitu. Makanya harus selalu diarahkan, bukan dibenci, diarahkan. Jadi besok kalau cewek-cewek ini santri putri ada yang dimadu, jangan marah. Jangan, yang penting adil gitu, yang penting adil. Apalagi kalau suaminya memang ahli merayu, artinya mulutnya manis kan bagus. Itu bisa Pak akor itu. Itu rata-rata laki-laki yang amadu kemudian bisa akur istrinya itu karena dia memang mulutnya manis. Artinya dia itu tidak pelit dalam masalah memuji. Kamu kalau jadi suami besok harus banyak memuji istrinya. Alam binin aja makin lebak coba leng-celeng pu tempu po lembo yang ngocak ada orang bina sepaling raptin, ada makai lempo tapi padat berisi. Ya, makai hitam manis. Tidak semua yang hitam itu jelek, hitam manis itu justru lebih mengasihkan daripada yang kuning tai gua. Rayu, walaupun binen ama rasa korana koceng umpamana. Ngocak, aduh, ada nyamanan bi sinjai re. Nyamanan bi sinjai nak artinya sinjai baru ya kira. Tak apa rayu. Minimal istrinya merasa dia dihargai. Ya dia anak nabi nek tahu diri lah. Lakar hedom pamana celeng lempo apa? Ya aten lah perawatan ntar ke salon bener melebedo peganteng di ruang mong lempo olahraga ya olahraga malelang
langsing ndak iya jak paneng-eneng torot ndak iya ngan nabi nek selempo jo perasaan kenapa nek kocak lem doh hede je kocak lempo je berarti jujur ya penjak mbah hede selempo tak berenakan aduh cek koros aja congoco apa jujur jak cong kan kocak lempo aja syukur alhamdulillah minimal kamu kelihatan seperti anak orang kaya. Orang kaya itu lempo pola nengakan cokop, teng kuandre tak lempo, coki, ngakan cokop, tadi daging kapi ada sedih tolang. Jadi seperti itu. Nah, boleh ada dusta yang diperbolehkan, tapi untuk bab yang sekarang ini sangat-sangat menjadi peringatan agar seseorang tidak boleh menjadi dusta apalagi dalam merebut harta orang lain karena itu adalah besar-besarnya dosa besar yang akan mengantarmu ke jurang neraka yang paling dalam. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqdilana jul hajat wa tutahhiruna tarfana. Hurmatul Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad.